Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu subbab di bab dinamika rotasi ini yang sebelumnya sempat terkendala. Jadi untuk subbab dinamika rotasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kesetimbangan benda tegar. Beberapa subbab yang telah kita bahas kemarin, pusat massa, momen inersia, gerak benda tegar, gerak benda menggelinding, kekekalan momentum sudut, ini sangat mendukung untuk nanti menyelesaikan permasalahan kesetimbangan benda tegar. Baik, kita langsung saja definisi dari kesetimbangan benda tegar. Benda tegar merupakan sebuah benda dengan bentuk pasti yang tidak berubah, jadi bentuknya tetap, sehingga partikel penyusunnya dalam posisi relatif tetap terhadap satu sama lain, meskipun terdapat suatu gaya yang diberikan padanya. Jadi bendanya tetap walaupun dia dikasih gaya yang di sekelilingnya. Jika benda tegar pada kesetimbangan, berarti benda tersebut pada kesetimbangan translasi dan rotasi. Terdapat dua kondisi pada kesetimbangan pada gaya yang bekerja pada benda tegar tersebut. Penjumlahan vektor dari gaya yang bekerja pada suatu benda tegar harus bernilai 0. Atau kalau diformulasikan, sigma F itu sama dengan 0. Atau kalau dalam bentuk tiga dimensi, X, Y, dan Z, maka semuanya juga sama dengan 0. Sigma F, sigma Fx, sigma Fy, dan sigma Fz sama dengan 0 semua. Berikut merupakan beberapa contoh yang sering diaplikasikan untuk perhitungan dari kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, ini studi kasus real. Ini jika misalnya bangun gedung di departemen kita atau rumah kita ditambahkan di depannya itu kanopi supaya ada kepanasan gitu ya. Nah, ini ternyata ada perhitungan secara teknikal berapa beban yang mampu diberikan jika dia terpasang demikian, sehingga ini harus dihitung berapa beban yang ada di sini. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita sedang memanjat apa namanya pohon, di sini misalnya ada tangga yang ditaruh di sini, bagaimana di sini supaya dia seimbang dan tidak tergelincir. Atau misalnya kita menaruh sebuah balok yang tinggi misalnya. Kemudian berikutnya adalah misalnya ini jika kita sedang eh, melakukan raveling atau misalnya kita sedang apa namanya eh, melakukan kegiatan untuk olahraga hiking gitu ya. Ini harus dihitung berapa sudut yang dibutuhkan supaya dia tidak tergelincir gitu kan ya. Oke, kemudian ini ada beberapa istilah lain jika mana ada gaya yang tidak bersamaan, ini merupakan gaya garis aksinya tidak melalui satu titik umum. Yang ini tadi yang dinamakan benda tegar adalah misalkan ini dalam segi AM ini, kemudian di situ dikenai ada 4 gaya yang ada F1, F2, F3, dan 4. Gaya ini menyebabkan bisa rotasi. Jadi kombinasi gaya yang bersamaan atau tidak bersamaan menyebabkan gerak mendinding pada benda atau istilahnya gerak translasi dan rotasi. Baik, berikutnya eh, kemarin kita sudah bahas tentang torsi. Ini akan lebih mendetailkan lagi torsi yang diaplikasikan pada beberapa studi kasus yang sebelumnya tadi. Torsi atau momen gaya ini definisikan sebagai suatu gaya dengan jarak tegak lurus dari garis aksi pada titik gaya sumbu rotasi. Ini bukan lain adalah gayanya dikalikan dengan jaraknya atau sama dengan F kali B. Atau kalau misalnya gayanya ini memiliki sudut terhadap jaraknya, maka ditambahkan dengan sudutnya, yaitu R sin theta, di mana R merupakan jarak antara titik pivot atau sumbu rotasinya dengan titik gayanya. Sehingga bisa diformulasikan tau sama dengan FR sin theta.
Nah, ini sebenarnya adalah kasus cross itu kan ya. Jadi R cross F. Nah, nanti untuk lebih mudahnya kita akan sampaikan di slide berikutnya. Ini untuk lanjut mengenai beberapa parameter dari torsi. Ruang besar vektor merupakan besaran vektor, kemudian satuannya adalah Newton meter. Kemudian kenapa penyebabnya torsi ini terjadi? Karena ada gaya efek memutar pada suatu benda. Tanda konvensi torsi. Nah, ini penting supaya nanti tidak eh, salah arah gitu ya, salah tanda maksudnya. Jadi kalau positif itu kecenderungannya gaya berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah berarti kalau ke kiri itu positif. Kalau sebaliknya negatif jika kecenderungan gayanya itu searah jarum jam. Kalau berputar ke kanan itu kan jarum jam. Berarti itu negatif gitu ya. Jadi kalau positif dia ke kiri, negatif dia ke kanan, gambarnya seperti itu. Nah, nilai torsi bergantung pada sumbu rotasinya dan besarnya gaya yang diberikan. Jadi karena torsi tadi itu adalah eh, sangat signifikan terhadap gaya dan jarak ini maksudnya jarak terhadap sumbu rotasinya, maka ini sangat tergantung sekali sumbu rotasinya dan besar gaya yang diberikan. Nah, ini pada kasus pertama, pertimbangan nilai torsi jika gaya yang diterapkan pada aturan meter yang diputar di satu ujung. Jadi, pada gambar 5.12a ini, eh, engselnya atau putarnya adalah di yang titik hitam ini. Jadi, misalnya kalau eh, titik hitam kedua benda ini, dia diputar pada titik pivot yang sebelah sini ini, yang sebelah yang titik hitam ini. Namun yang berbeda kalau gayanya ini dia tegak lurus, namun yang kedua 512B ini gayanya ada sudutnya. Bagaimana? Untuk taunya ini adalah jaraknya. Jadi jarak D ini adalah jarak dari pusat sumbu putarnya terhadap gayanya. Sehingga di sini karena tidak ada sudut atau sudutnya 90, maka di sini adalah F kali D. Karena sin 90 itu adalah satu kan. Kemudian kalau di situ ada jaraknya, masih ada sudutnya, maka eh, ini kan tadi kan jarak dan gaya itu R, kemudian D-nya, jadi nanti kita bisa menggunakan aturan kanan-kanan telapak kita, ada F, kemudian cross R-nya. Jadi D-nya adalah yang sebelah sini. D sama dengan berarti R sin theta, itu kan ya. Jadi yang ini adalah hubungannya sin theta. Ini ada R, ada D, sehingga D sama dengan R sin theta, itu kan ya. Ini kalau arahnya dia ke kiri kan berlawan arah jarum jam sehingga dia positif. Baik, kemudian eh, berikutnya kalau saya punya benda yang memiliki gaya lebih dari satu, maka misalnya ini yang pertama F1 ada sudut θ-nya 1, F2 ada sudut θ-nya 2, dan ini ada F3. Bagaimana dengan F1? Sama seperti yang sebelumnya bahwa ketika dia punya sudut maka di sini F cross R. Jadi D-nya adalah yang merah ini. Jadi R sin theta. Kemudian yang kedua F2 maka ini yang sama-sama juga theta. Nah, tapi hati-hati ini ada arah itu kan ya. Sehingga yang kedua ini eh, kalau menggunakan tekanan dia telapak kita kan terbalik itu kan F cross R, eh, F cross D maksudnya, sehingga D-nya di sini, R-nya kan R2 kan yang ini, kemudian D-nya adalah ini, jadi R2 sin theta. Namun karena di sini arahnya dia adalah searah dengan jarum jam kanan, maka dia negatif. Kemudian berikutnya F3 ini, ya ini menjadi penting. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa F3 ini dia karena berhimpit dengan sudut putarnya, sehingga dia sin 0, maka dia adalah 0. Jadi ini adalah hasilnya 0. Sehingga jumlah resultan dari torsinya, maka T1, T02, T3, dan T3 dijumlahkan semuanya, sehingga jadi F1D min F2D, karena satu adalah 0. Ini ada disclaimer, jika garis aksi suatu gaya melalui sumbu rotasi, sehingga sinnya ini adalah 0, kita jelaskan ya.
sehingga dia nol gitu ya teman-teman, taunya sama dengan nol itu diingat. Oke, ini contoh berikutnya kalau dalam satu persegi 4 balok persegi 4 misalnya di sini ada tiga gaya, dia diputar di sumbu nol ini. Jadi untuk yang gaya 1 30, gaya 2 10, gaya 3 20. Dengan ini sudah diketahui jaraknya masing-masing 55, kemudian 33. Untuk panjang lebarnya berarti 10 dan 6. Nah, kita selesaikan untuk F1, F, F, F2, kemudian yang di sini ada sudutnya ada F3 dan F4 ini. Ada, misalnya ini ada sudutnya alfa dan beta. Baik, kita supaya memudahkan, kita buat tabel ini biar nggak terlewat. Jadi untuk F1, maka di sini, nah F-nya F-nya ke kanan, kemudian D-nya adalah jarak antara gaya terhadap sumbu putarnya. Maka dia ini ke kanan, F cross D, sehingga dia negatif. Kemudian untuk yang kedua, di sini jaraknya berarti D-nya yang demikian, jadi F2. Yang atas F cross D, ini kan? Berarti jaraknya adalah yang ini. Dia ke kiri kan? Sehingga dia positif. Kemudian yang F3 dia 0. Kenapa? Saya ingatkan kembali lagi, jika dia berhimpit dengan sumbu putarnya, maka sudutnya itu 0. Sin 0 itu sama dengan 0, sehingga taunya adalah 0 juga. Ya, sehingga ini dijumlahkan, maka ini semin 90 tambahkan dengan 50, maka min 40. Artinya apa? Kalau 50, maka dia searah dengan jarum jam. Oke, kemudian tadi yang kedua tadi, yang B yang ada sudutnya tadi, ada F1 tadi sama dengan sebelumnya, ini ke kanan, min 90, kemudian yang F2, ini hati-hati, F2 ini adalah karena di sini dia berhimpit dengan sumbu putarnya. Kalau yang soal A tadi kan sumbu putarnya di titik ini. Lah, untuk yang soal kedua ini sumbu putarnya ada di titik ini. Jadi ya, jadi kalau ini berhimpit sama dengan 0. Kemudian F3-nya karena di sini ada sudutnya, maka dia F cross D. Sehingga di sini ada sudutnya, maka dia sudutnya didapatkan tadi kan kita kita tahunya R-nya 5, kemudian ini 3, sehingga untuk mendapatkan ini bisa diambil dari Pythagorasnya ini kan, 3 per akar 3 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, bisa seperti itu kan sudutnya. Sehingga F R sin beta. Kemudian untuk yang keempat, ini juga ada sudutnya, ada alfanya. Maka ini kan F cross D. Berarti eh, karena dia berhimpit juga dengan eh, sumbu putarnya, maka dia nol. Dia harus hati-hati ya. Jadi mana berhimpit mana tidak. Ini karena dia pas di sini, kalau dia diteruskan ternyata berhimpit, maka taunya adalah nol, sin nol, kan? Oke, sehingga ini kalau dijumlahkan min 90 plus 91, maka min 38,5 Newton meter, sehingga dia searah jarum jam kanan artinya. Baik, ini untuk lebih detail lagi strategi penyelesaian masalah benda tegar. Yang pertama, apa namanya, disarankan untuk membuat sketsa diagram supaya nanti tidak terlewat. Maka nanti teman-teman merasakan dibuat diagramnya ya. Kemudian bisa dipisah-pisah diagramnya untuk masing-masing, misalnya F1, F2 atau yang dia arah dulu gitu ya. Pilihlah sumbu koordinat yang mudah untuk setiap bagian konstruksi tabel. Untuk gaya pada komponen yang ada, untuk menentukan torsi setiap gaya. Dibuat tabel kalau perlu. Ini perlu diingat kalau dia apa namanya dalam posisi yang dia setimbang, maka sigma fx, sigma fy dan sigma tau sama dengan 0. Sehingga bisa diterapkan di sana. Nah, ini beberapa yang studi kasus yang real bisa mencari. Misalnya kalau ada orang yang pengen menjual bunga, kemudian di sini dia kan digantung supaya terlihat dari kejauhan, maka dia digantung di A ini. Kemudian dia titik ininya
titiknya di titik nol ini. Kemudian dia dikasih beban supaya dia tidak jatuh kan, sehingga dia beban yang berapa. Jadi keranjang bunga memiliki berat W-nya 23 digantung di tepi balkon pagar pada balok horizontal dengan panjang AB 110 cm. Kemudian untuk mengimbanginya dikasih W1. Ini 3 kilo. Beratnya W1 yang dibutuhkan berapa? Jadi supaya ada timbang berapa? Kayak yang diberikan pada balok di titik 0 di sini. Ini G-nya ya agak aneh ya, 9,81. Biasanya kan 9, 9,8, terus 10 gitu kan. Nggak apa-apa. Baik, jadi tadi mohon untuk di sketsa dulu. Jadi jaraknya ini antara titik yang apa namanya tumbuhnya, kemudian di sini ada yang berbeda adalah titik pusat masanya, gitu kan ya. Jadi di sini ada W1 dari pembeban berat 1, maka W1 ini kan karena dia ke bawah, yang ke atas itu positif, bawah negatif, sehingga 0,75 W1. Kemudian untuk W2, jadi kan F kali D kan 0,75. Jaraknya dari titik sumbu putarnya adalah 0,75. Jadi 0,75 dikalikan dengan W1. Kemudian di W2, jaraknya terhadap sumbu putarnya kan 0,35. Jadi 23 dikalikan dengan 0,35. Kemudian kita punya titik beratnya di sini alias W-nya. Di sini apa namanya titik tengah-tengahnya itu berarti M dikalikan dengan G. M dari balok ini 3 dikalikan G-nya. Sehingga untuk tahunnya ini ada tambahan sedikit 0, plus 0,2 meter, sehingga 0,2 dikalikan dengan W-nya dari baloknya ini, gitu kan ya. Kemudian karena di sini ada titik putar, maka di sini ada N-nya. Karena di sini dia N-nya itu sebidang berhimpit dengan sumbu putarnya, maka θ-nya adalah 0, sehingga dia nilainya θ pun nilai taunya adalah 0 gitu. Oke, sehingga bisa diterapkan sigma tau sama dengan 0, jumlah gayanya dijumlahkan, jumlah torsinya dijumlahkan semuanya, sehingga di sini bisa ketahui W-nya sama W1 yang dibutuhkan untuk setimbang dia 2,89. Kemudian untuk sigma FY-nya, maka ini yang searah Y, ini min W1, nilainya dari F-nya, Y, nilainya F Y-nya. Sehingga di sini gaya normalnya itu 55,3. Kemudian yang soal berikutnya, nah ini ada sebuah tangga yang diletakkan pada satu dinding dengan panjangnya 10 meter, masanya 5, berdasarkan pada dinding licin. Ini yang kiri ini licin, yang bawah ini kasar. Kemudian ada dua pertanyaan, tentukan gaya horizontal dan vertikal di lantai pada titik B. Ini titik B ini ya. Saat masa ini dipakai untuk pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakarannya itu naik ke atas supaya tidak tergelincir itu ya. Dia bebannya 60 kilo dan di titik 3 meter dari B. Jadi 3 meter dari B. Kemudian yang B, jika tangganya di ambang tergelincir, mau tergelincir ketika petugas pemadam kebakaran pada naik terlalu tinggi, 7. Itu enggak efisien gesekan statis antara tangga dan lantai. Jadi ini A dulu ya. Jadi ini titik B ini dianggap sebagai apa namanya yang diketahui horizontal. Nanti ini akan cukup banyak kayak yang bekerja di sini. Baik. Nah, teman-teman semuanya, jadi ini jarak-jaraknya kan bisa kan untuk nanti menghitung dari D-nya 6, 8, 10 gitu kan ya. Nah, baru di sini antara titik B dan pusat masanya, pusat tengah-tengahnya ini ada 5 meter. Kemudian di sini ada sudutnya, sudut B-nya, dan kemudian A-nya di sini. Sehingga untuk sin-nya, sin dari alfa, ini adalah 8/10 kan. Demi gitu kan. Kemudian yang sin beta, maka ini 6/10. Nah, di sini kita uraikan ini dari UW-nya dari batangnya, dari tangganya, pas tengah-tengahnya. Kemudian di sini karena dia ada sudutnya, maka di sini ada betanya lagi. Kan ya. Ini kita apa namanya? Buat tabel supaya tidak terlewat. Jadi ini
yang pertama titik B sebagai rotasinya, sampai pusat rotasinya. Jadi ini yang pertama adalah W, M1 kali G, kemudian X-nya dia 0, kemudian Y-nya dia karena ada betanya dia M1 kali G. Nah, di sini ada MG-nya. Kemudian untuk torsinya F dikalikan dengan D yang ada di sini sehingga dia 4,91, ini dikalikan dengan 5 di sini. Oke. Kemudian untuk berikutnya dari gaya yang ada di sini yang dia pada orang yang tersebut itu kan naik pada ketinggian 3 meter dengan bebannya tadi berapa? 60 kalau nggak salah ya, 60 sehingga dikalikan aja. Jadi Y-nya 589. Sehingga untuk torsinya F kali D. D-nya 3 ini gitu kan ya. Tentunya dikalikan dengan sin B semuanya karena tadi kan ada sudutnya di sini kan beta. Oke. Kemudian berikutnya di sini karena dia nahan di titik A ini maka ada normalnya. Karena di sini ada berlimit dengan sumbu putarnya maka 0. Sorry, untuk X komponennya N, untuk Y komponennya 0, tapi kemudian di sini yang X komponen torsinya dia adalah N, karena sorry, untuk sumbu putarnya ada di B kan, bukan di A. Maka di sini tidak 0. Jadi N1 dikalikan dengan jaraknya ini dia 10, D-nya 10 dikalikan dengan sin alfa. Kemudian di titik B sendiri, N di titik B sendiri, dia 0. Kenapa? Karena dia berhimpit dengan sumbu putarnya. Jadi saya ingatkan lagi sumbu putarnya untuk yang di sini adalah yang B. Kemudian di sini adalah Fs-nya. Jadi ada Fs-nya karena di sini adalah kasar. Yang licin adalah yang A. Sehingga di sini karena juga dia berhimpit maka dia 0 juga. Baik. Sehingga sigma taunya itu tadi 1,7 tambahkan dengan 1060 dikurangi 8 sehingga N-nya ketemu 151 Newton. Kalau untuk sigma Fx-nya tadi sebenarnya kan dia gaya normal 1 dikurangi dengan Fs. Untuk gaya horizontalnya Fy-nya sama 0 juga sehingga F-nya tadi 49,1 dikurangi 58 sehingga normalnya 2 adalah 638 Newton. Gaya vertikalnya yang horizontalnya yang ini. Kemudian jika dia studi kasus yang berbeda, dia naik lagi tadi ketinggian 7 meter mau tergelincir. Ini juga perlu di ini lagi tadi hampir sama untuk MG-nya itu 0, kemudian sini Y-nya dia nanti tinggal dikalikan Y-nya. Kemudian torsinya ini sama tadi 1,7. Kemudian untuk orangnya tadi kan pada 7 meter, maka dia tinggal dihitung aja dikalikan dengan 7 sin B otomatis ya. Kemudian berikutnya ada N1 yang dia di titik A. Dia sama dengan yang tadi hitungannya 8 ton. Kemudian yang B-nya ini juga, namun karena di situ dia sebidang atau N sin θ-nya adalah 0 maka dia 0. Kemudian untuk Fs-nya karena di sinilah apa namanya sebidang sehingga dia 0 juga. Sehingga untuk yang kasus kedua ini dia N1-nya 3,28 ton. Kemudian yang Fy-nya 638 dan Fx-nya adalah tadi kan ada tambahan N min Fs kan. Fs kan mu S kali N. Sehingga mu S-nya bisa dicari 0,514. Oke, berikutnya ini misalnya kalau tiang lampu di depan rumah kita atau kos kita, dia ditahan dengan ada kawat ini, ada sudut yang 30. Sebuah lampu sorot masanya 20 kg. Kemudian ini diletakkan pada ditopang oleh papan ujung balok uniform horizontal 10 kg. Ada engselnya. Sketsa diagram balok, tegangan pada kabel yang ini, kemudian tegangan gaya yang diberikan pada balok terhadap kutub, caranya ini berapa? Ini G-nya juga rataannya 9,81. Oke.
Ini modelnya demikian seperti yang bunga tadi. Ini untuk yang titik A-nya ada 0,5 L, kemudian kalau totalnya tadi kan L kan. Panjangnya tadi kan berapa tadi? 10. Oh, mohon maaf, panjang tadi berapa panjangnya? Panjangnya nggak diketahui panjangnya ya. L panjangnya. Jadi dimisalkan L. Ini kemudian kan tengah-tengahnya setengah L gitu aja. Baik, ada sudut. Berarti di sini gaya-gayanya ada jelas yang lampunya itu ada W-nya di sini. Kemudian di sini ada tegangan talinya. Jangan lupa karena di sini ada engsel, maka di sini ada semacam gaya normalnya yang ada S. Ini diputar di titik nol di sini ya. Jadi ini gaya-gayanya dibuat tabel. Ini untuk gayanya yang lampu, maka ini is komponennya 0, kemudian y komponennya tinggal dikalikan kan sebagai y 1,96. Kemudian untuk torsinya berarti F cross D. Jadi jaraknya adalah L. Jadi 1,6 dikali ke 196 dikalikan dengan L gitu kan ya. Karena dia ke bawah kan berarti kan searah jarum jam dia negatif. Kemudian yang kedua, yang titik tengahnya dari balok itu sendiri sebagai penumpangnya itu E-nya 9,8 kali 1 kan, dari kan 10 kali G kan, masanya berapa kan 98 kali 1. Kemudian torsinya berarti jaraknya terhadap titik putar D-nya 0,5 min 49,1 L, karena dia juga ke bawah maka searah jarum jam negatif. Kemudian untuk tahunnya yang mohon maaf yang tegangan talinya, kalau dia ke arah sudut maka ada sudutnya, maka di sini ada FRS sin theta. Ini kalau komponennya T cos theta, kemudian ini yang Y-nya T sin theta, sehingga di sini untuk taunya T dikalikan dengan L sin theta. L-nya ini adalah jaraknya dari 0 terhadap D-nya ini, terhadap T-nya ini. Kemudian untuk S-nya ini, Fx dan SY, karena di sini dia adalah pada titik putarnya maka 0 taunya. Namun ini jangan lupa X sama Y-nya ada Sx dan Sy. Jadi untuk lampu sorot dan belok untuk sigma taunya jumlahnya adalah demikian, sehingga tegangan tarinya 490 Newton. Kemudian ini kalau untuk gaya-gayanya yang bekerja, yang Fx tadi, T cos, jangan lupa ini kadang-kadang sering lupa karena di sini ada komponen untuk semacam kayak normalnya yang ketika dia melengket pada satu engselnya ditambahkan dengan SX di sini. Sehingga SX ini 424 Newton atau semacam kayak normalnya. Kemudian yang FY sama juga tadi ada SY-nya ini 198 sehingga SY-nya 49,1 Newton. Oke. Kemudian yang kedua tadi, oleh karena itu gaya yang diterima oleh apa namanya S tadi itu ada dua SX dan SY, sehingga dia kuadratnya kan 427 Newton. Dengan arahnya bagaimana? Sehingga tinggal di tangan saja SY per SX, AR tangent, maka tangannya adalah 6,61 derajat. Itu teman-teman semuanya. Arahnya dari sumber X lawan arah dalam jarum jam. Baik, kira-kira demikian teman-teman semuanya untuk penjelasan hari ini, dan beberapa soal ini kayaknya beberapa kali ini keluar untuk di ujian, sehingga mohon untuk diperhatikan, nanti akan saya upload untuk video ini dan untuk materi PPT-nya ini. Terima kasih rekan semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.